Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah, Fakultas Tarbiyah Prodi PAI semester 4 reguler. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang desain kompetensi dan tujuan pembelajaran PAI. Maaf teman-teman, saya menggunakan alat bantu berupa buku seperti ini karena untuk mendapatkan papan tulis di sini sudah susah karena sekolah pun sudah ditutup. Jadi mohon maaf karena saya menggunakan alat bantu seperti ini. Paling enggak bisa dipada-padain. Maaf ya teman-teman. Jadi desain kompetensi dan tujuan pembelajaran PAI. Kompetensi yang berarti kecakapan ataupun kemampuan. Sedangkan arti luasnya, kompetensi adalah kemampuan, kecakapan dan keterampilan yang dimiliki individu, baik seorang pendidik maupun peserta didik untuk melakukan proses pembelajaran. Itulah tadi dia pengertian dari kompetensi. Selanjutnya cara mendesain kompetensi. Lihat, nampak? Jadi langsung saja saya jelaskan. Mendesain kompetensi di sini memiliki 3 komponen. Yang pertama dia standar kompetensi, yang kedua kompetensi dasar, dan yang ketiga adanya indikator. Jadi yang dimaksud di sini dia harus berbasis KBK, yaitu kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama adanya standar kompetensi, yaitu kemampuan, keterampilan serta kecakapan yang harus dimiliki dan dikuasai untuk bisa melaksanakan mempelajari suatu mata pelajaran. Yang kedua adanya kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar di sini adalah penjabaran dari standar kompetensi tersebut. Minimal siswa ataupun mahasiswa harus memiliki keterampilan serta penguasaan dalam mempelajari suatu mata pelajaran. Jadi untuk mempelajari suatu mata pelajaran, seorang siswa ataupun mahasiswa harus memiliki pengetahuan dan keterampilan seperti itu. Baik, poin yang ketiga yaitu tentang indikator. Jadi indikator di sini dia lebih menjelaskan lebih spesifik lagi, yaitu menuju kepada ciri-cirinya gitu. Jadi misalnya gini, dia mengetahui ciri-ciri siswa tersebut menguasai materi atau tidak. Jadi sebagai kita seorang pengajar, seorang pendidik, maka untuk mengevaluasi itu kita berikan pertanyaan seputar materi yang sudah kita ajarkan kepada peserta didik tersebut. Jadi apabila peserta didik tersebut mampu menjawab dengan secara spontan, berarti mereka sudah menguasai materi yang sudah kita ajarkan kepada mereka. Dan mereka mampu dari kata yang sedikit mereka mampu menjabarkan menjadi kata yang banyak seperti itu. Dan selanjutnya di sini adanya tujuan pembelajaran PAI. Tujuan pembelajaran PAI di sini berarti tujuan yang harus dicapai. Hal utama yang dilakukan seseorang sebelum melakukan suatu usaha. Nah, jadi tujuannya di sini ada pertama dimensi keimanan peserta didik dalam mempelajari agama Islam. Jadi setelah mempelajari agama Islam, peserta didik memiliki keimanan di dalam hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada dengan melihat seisi langit dan bumi seperti itu. Yang kedua, adanya dimensi pemahaman intelektual. Nah, jadi peserta didik setelah diberikan bahan ajar atau materi berbasis materi PAI, mereka memiliki pengetahuan tentang seputar agama Islam tersebut, pendidikan agama Islam tersebut. Nah, dari yang diajarkan oleh gurunya tersebutlah mereka memiliki intelektual ataupun pengetahuan agama Islam tersebut. Selanjutnya ada penghayatan atau membatin. Contohnya sholat. Peserta didik mengajarkan seorang pendidik mengajarkan sholat kepada peserta didik, lalu diaplikasikannya dan dibawa terus menerus. Mereka merasakan kenyamanan di saat mereka melaksanakan sholat. Sebaliknya, apabila mereka tidak melaksanakan sholat, maka mereka merasakan hal yang membuat mereka galau ataupun gelisah karena mereka belum melaksanakan sholat, karena sholat sudah menjadi darah daging bagi mereka. Apabila untuk menghilangkan kegelisahan itu, mereka melaksanakan sholat. Nah, dengan sholat mereka merasa tenang dan tentram seperti itu. Dan selanjutnya pengalaman yang dirasakan dan diaplikasikan kepada kehidupan sehari-hari.
tadi contohnya sholat juga, sudah dikasih pengertian tentang sholat lalu diamalkan, dijadikan pengalaman dan diaplikasikan kehidupan sehari-hari, sehingga mereka bekerja pun menjadi riang, bekerja pun dengan hati yang tenang, bekerja pun dengan hati yang tidak tergesa-gesa, karena di dalam hatinya, dalam dirinya sudah melaksanakan perintah Allah. Seperti itu. Sampai di sini penjabaran saya tentang desain kompetensi dan tujuan pembelajaran PAI. Walau dengan menggunakan alat bantu buku seperti ini, saya sudah sangat bersyukur. Terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Saya sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.